Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Saya dari Universitas Terbuka Fogjar Mukomuko. Jurusan saya PGSD. NIM saya 8568215575. Baiklah anak-anak Bapak akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini tentang hakikat dan konsep perspektif global ya. Perspektif global itu dibagikan menjadi dua Yang pertama perspektif dan kedua global ya, dibagikan dua itu. Ada yang tahu perspektif itu apa? Tidak ya, Bapak akan menjelaskan. Perspektif itu adalah suatu pandangan dan cara berpikir ya. Dan global itu memiliki kegiatan menyeluruh di mana dunia ini tidak ada lagi dibatasi oleh batas negara, wilayah, ras dan warna kulit ya. Bapak menjabarkan perspektif global itu adalah suatu cara pandangan dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadiannya atau kegiatan yang di sudut pandang kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasionalnya. Oleh karena itu, sikap dan perubahan kita juga diarahkan untuk kepentingannya global ya. Di situ ada namanya isu-isu globalnya ya. Isu-isu global ada apa ya Isu lingkungan, isu HAM, isu keadilan, dan studi tentang dunia ya. Dan anak-anak Bapak tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan globalisasi itu ya? Ada yang tahu nggak? Tidak. Bapak akan menjelaskannya ya. Globalisasi suatu proses di mana kejadian, keputusan dan kegiatan di salah satu bagian salah satu bagian dunia menjadi konsekuensi bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh ya. Di situ ada juga hal-hal yang berkaitan dengan globalisasi. Yang pertama, penyebaran pendidikan menjadi bagian dari globalisasi. Yang kedua, globalisasi telah melampaui batas geopolitik. Yang ketiga, perlu didukung kecepatan informasi, kecanggihan teknologinya, transportasinya, dan komunikasi. Yang keempat, adanya ketergantungan antara negara ya. Di situ ada dampak positifnya, dampak positif globalnya. Ada yang tahu? Tidak juga. Baiklah, Bapak akan menjelaskannya. Ya, dampak positif globalnya itu menyebabkan munculnya kompetensi di mana setiap orang ya berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik. Yang kedua, era globalisasi adalah era di mana kualitas dan keunggulannya harus dikejar ya, harus dikejar sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif dan kreatif ya. Di situ ada juga dampak negatif globalisasinya Ada yang tahu? Ya, itu mudah loh ya. Bapak menjelaskan ya. Globalisasi akan melahirkan ancaman budaya global hingga menjadi ancaman bagi budaya lokal ya. Yang keduanya rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utamanya Utama masyarakat cepat terserat arus globalisasinya. Seperti menirukan gaya bangsa barat yang tidak sesuai dengan jati diri
bangsanya, ya. Dalam era globalisasi kita mengenal adanya era masyarakat terbuka. Di situ ada bidang politik, bidang ekonomi, dan ada bidang politik, ya. Di situ ada bidang ekonomi. Siapa yang tahu di bidang ekonomi, nah? Ya, ayo. Siapa yang tahu? Tidak. Bapak akan menjelaskannya. Ya, di bidang ekonomi ditandai dengan adanya pasar bebas yang menuntut kemampuan apa dan kreasi sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi, ya. Sedangkan bidang politik tuna ditandai dengan berkembangannya apa, nah? Nilai demokrasi dan masyarakat yang demokratis yang menjunjung tinggi HAM, ya. Ya, paham buat anak Bapak? Baiklah, cuman itulah materi yang Bapak bisa sampaikannya. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.